marilah di waktu yang berkah ini, di waktu yang amat berharga ini, di yaumil Jum'ah, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun dan kapanpun yang terjadi. Karena syukur itu merupakan suatu nafas dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang muslim. Semakin banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pun akan semakin tinggi dan semakin naik. Begitu pula sebaliknya, apabila berkurangnya syukur, hidup menjadi gelisah, tidur tidak tenang, pikiran kemana-mana, hati pun gundah gulana. Itu sebabnya syukur merupakan bentuk dari rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai manusia. Dan yang lebih daripada itu semua adalah Allah anugerahkan hidayah ke dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita Sayyidina Mustafa Muhammad, Allahumma sholli alaihi, baik kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat tentu kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa tidak jenuh-jenuhnya untuk saling menasihati di dalam kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebaik-baik orang yang menemani kita tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat kelak adalah sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan kita saat kita lupa, menegur kita saat kita salah, mendoakan kita saat kita sudah tiada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sahabat-sahabat terbaik bagi kita semua, sehingga kelak di yaumul qiyamah tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan suatu tema, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap musibah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, baik yang berupa kebutuhan yang jasmani, kebutuhan rohani, dan kebutuhan akli atau akal kita. Dari semua pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, yang kadang kita bergembira dengannya adalah kenikmatan. Rasanya ketika kita diuji dengan kenikmatan, kesenangan, kita terlena dan terlupa, bahkan kita lupa bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi, saat kita sedang dilanda oleh musibah, saat dilanda oleh sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, sesuatu yang kita tidak sangka-sangka dalam kehidupan ini, apakah itu musibah, apakah itu ujian, apakah itu penyakit, apakah itu berupa kabar-kabar yang tidak mengenakan hati kita semua, maka yakinlah Rasulullah SAW berpesan kepada kita, la yaqulanna ahadukum, atau fi maqala Nabi SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna, yang artinya janganlah seseorang di antara kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Itu artinya pesan Rasul kepada kita, apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang menimpa diri kita, baik yang itu berupa kenikmatan, apalagi yang berupa sesuatu yang berupa kemelaratan ataupun kesedihan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri kita. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita bersikap berbaik sangka kepada Allah di saat musibah sedang mendera, di saat musibah sedang menjadi-jadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bersikap? Yang pertama adalah yakinilah
bahwa apa yang terjadi pada diri kita, kecil dan besarnya, buruk dan baiknya, merupakan semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Yang artinya, sesungguhnya kami telah ciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pernahkah kita sudah berencana dalam kehidupan ini? Berencana dengan begitu jutaan rencana, banyaknya cita-cita, banyaknya keinginan dalam benak dan sanubari kita, tapi rupanya dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua bukan untuk menyakiti diri kita, bukan untuk menyia-nyiakan kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala menguji kita agar kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagainya firman Allah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Yang artinya kami pasti, kata Allah, pasti. Itu artinya sunnatullah bahwa Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit rasa lapar, dengan kekurangan harta, sakit, bahkan juga dengan kekurangan makan makanan. Maka Allah mengatakan dan berfirman dalam kitabnya atau Al-Quran, wa basyiris sabirin. Bergembiralah saat kita sabar, saat kita menahan diri untuk tetap menjalani apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tapi mudah-mudahan ujung daripada penderitaan kita, ujung dari kesabaran kita adalah ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berburuk sangka akan melahirkan optimisme atau semangat dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Innani" atau "Ana inda azanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Yang artinya, aku akan sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku akan terus bersamanya selama dia menyebut diriku. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sesuatu yang ada belum tentu harus terlihat oleh kita. Karena kadang-kala sesuatu yang saking dekat kepada kita, kita tidak bisa melihatnya. Tangan yang begitu dekat dengan kita, karena kita sering menggunakan, kita bisa melihat. Karena agak jauh sedikit, coba dia berada di depan mata kita, maka kita tidak melihat apa-apa kecuali kegelapan. Allah pun sama, Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat. Wa nahnu aqrabu minhum min hablil warid. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada mereka itu daripada urat leher. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menemani hambanya ketika dalam kesedihan, ketika dalam gundah gulana, ketika dalam keadaan yang tidak menentu. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutlah nama Allah dalam doa-doa kita, sebutlah nama Allah, minta kepada Allah dalam sujud dan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penderitaan dan penyakit yang kita alami. Allah sembuhkan dari penyakit yang kita alami. Allah berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga, bahwa setiap musibah bagi seorang mukmin adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin yusabu biha al-muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syauka yushakuha." Yang artinya, tidak ada sesuatu yang didapatkan oleh seorang muslim dari musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Para ulama hadis, para ulama kita mensyarah atau menjelaskan hadis ini bil khusus kepada dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar haruslah dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita dengan segala sesuatu yang kita rasakan. Kadangkala kita sedih karena kita belum pernah melihat orang yang kita sayangi. Kadangkala kita sedih
menunggu kabar orang yang ingin kita jumpai. Kadang kita sedih karena harapan kita bertemu dengan yang kita rindukan, tetapi tidak pula orang itu menjumpai kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, persis kisah ini terjadi pada seorang nabi yang mulia, Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika anak-anaknya berusaha menjauhkan dirinya dari anaknya yang dia cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Rindu yang begitu membuncah dalam hatinya, rindu yang tiada tertahan karena anak yang selama ini dia cintai harus pergi dan hilang dari hadapannya. Entah kemana, di mana dia berada dia tidak tahu. Dia apakah masih hidup atau tidak, wallahu a'lam. Sampai-sampai setiap hari Nabi Ya'qub menangis saja, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat Yusuf, Nabi Ya'qub mengatakan, innama ashku bathi wa husni ilallah. Ya Allah, tiada dapat aku adukan rasa sedihku ini, rasa sakitku ini, rasa rinduku ini, kecuali kepadamu. Menangis dengan sejadi-jadinya. Dan dikisahkan dalam Al-Quran itu bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam matanya buta. Buta karena rindu akan anak-anaknya. Anak yang ada tidak menyayanginya. Dikatakan ini, dikatakan itu, dicela, dihardik. Lihat bagaimana kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jawab semua kesabaran yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika semua anak-anaknya berbuat jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bersikap tidak baik kepada dirinya. Kemudian Allah menutup cerita Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan, inna nahnu la nudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan. Akhirnya Nabi Ya'qub bertemu dengan Nabi Yusuf dengan posisi yang tidak pernah diduga oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwa Nabi Yusuf yang dulu terbuang di dalam sumur, terinjak-injak, tersakiti oleh saudaranya sendiri, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sumur sampai ke istana, menjadi orang besar, menjadi orang berpengaruh, kaya raya, kemudian mengangkat derajat orang tuanya, mengangkat derajat keluarganya, bahkan mengangkat derajat Bani Israel. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang kafirlah, orang tidak berimanlah yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan mengabulkan suatu doa yang mana di dalam doa itu mengatakan Allah tidak mengabulkan doaku. Allah akan terus mengabulkan doa hambanya selama hambanya terus optimis. Boleh jadi doa yang belum terkabulkan bukan karena Allah tidak mau mengabulkannya, tetapi Allah sayang. Allah persiapkan kita pada waktunya, indah yang pada waktunya, kesenangan dan kesuksesan yang pada waktunya, dan bersabarlah menunggu hari-hari itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah bahwa musibah terkadang datang adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azamal jazaa'i ma'a izamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita lahu fasahu. Yang artinya sesungguhnya besarnya suatu pahala diiringi oleh besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Bila mereka ridha, maka Allah pun ridha kepadanya, dan jika sebaliknya, maka Allah pun akan melakukan sebaliknya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dibalik dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita memahami dan menjadikan semua ujian yang kita hadapi. Kadang ujian itu berupa masalah keluarga, kadang ujian itu berupa masalah pekerjaan, kadang ujian itu berupa masalah diri kita, dalam diri kita sendiri, penyakit, atau segala sesuatu yang tidak mengenakkan hati dan sanubari kita. Maka ingatlah, boleh jadi itu bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita ingat dengan musibah, kita ingat dengan Allah. Setiap kali kita ingat dengan penyakit kita, kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali kita mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat berusaha terus belajar untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala,
Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ialah Allah yaitu Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Wahhab, Maha memberi, Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, Al-Alim, Maha mengetahui. Dan semua asma Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah dalam setiap penderitaan dan kesedihan kita. Allah datangkan solusi dalam kehidupan kita.